pastikan bahwa kita yang ada di sini akan hadir tanggal 10. Siap bawa anak-anak, keluarga dan rumah juga. Kasih libur. Tanggal 10 kita harus tetap absen di jalan. Kita harus bikin rakyat di jalan raya. Gerakan Papua Merdeka kian masif. Lalu, mengapa OPM masih tetap ada di Papua? Pertanyaan itu terus menggema dari tahun ke tahun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik pegunungan yang diselimuti kabut, di antara lembah-lembah sunyi yang jauh dari kamera dan pemberitaan nasional, konflik itu tetap berdetak. Seolah ada yang menjaganya agar tidak padam, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang membiarkan bara itu terus menyala. Sebagian orang berkata, OPM masih aktif, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ruang gerak mereka terbatas, terpencil, tersebar. Tapi apakah mereka hilang? Tidak, mereka masih ada, masih bertahan, masih bergerak dalam sunyi. Dan itulah yang membuat banyak orang bertanya, mengapa mereka seakan-akan dibiarkan? Ada banyak jawabannya, dan semuanya tidak mudah ditelan. Siswa, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Papua, 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 baik. Pertama, di akar masyarakat Papua sendiri, dukungan kepada OPM belum pernah benar-benar hilang. Ada warga yang mendukung secara terang-terangan, ada pula yang menyimpan simpati dalam diam. Bahkan ada yang bekerja dalam pemerintahan Indonesia, namun hatinya tetap condong kepada isu perjuangan Papua. Dukungan seperti ini ibarat bara kecil yang tidak pernah padam. Selama ada yang percaya, ada yang memandang OPM sebagai simbol identitas dan perlawanan, mereka akan selalu punya tempat untuk bertahan hidup. Namun, yang lebih rumit, tidak semua OPM itu sama. Ada yang benar-benar ideologis, ada yang kriminal, dan ada yang malah diduga dimanfaatkan. Sabar Mama, kau jangan bicara. Oke, baca. Siap. Gerak. Tegap, gerak. Istirahat cepat, gerak. Di Papua, beredar cerita yang sulit dibuktikan, namun selalu menjadi bisik-bisik di warung kopi dan ruang-ruang diskusi, bahwa ada sel OPM yang sebenarnya merupakan binaan aparat, dipelihara, dibiarkan hidup, dan dilepas pada waktu tertentu agar anggaran keamanan tetap cair. Rumor ini bertahun-tahun beredar, mengendap dalam pikiran masyarakat Papua, membuat batas antara fakta dan dugaan menjadi semakin kabur. Konflik semakin sulit dipadamkan karena ada oknum aparat yang justru menyuplai OPM. Ini bukan fitnah, karena pernah terjadi secara nyata. Seorang aparat pernah dipecat di Lanijaya karena menjual senjata dan amunisi kepada OPM. Majelis Hakim Pengadilan Militer Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap prajurit 1 Demisla Arista Terbana. Demisla divonis bersalah memasok 3 pucuk pistol dan 1.300 butir amunisi terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Aparat Polres Kota Ambon menangkap 6 pelaku yang diduga telah menyelundupkan senjata dan menjualnya ke Papua. Ada juga anggota aparat yang sakit hati, lalu desersi dan bergabung dengan kelompok separatis. Tindakan-tindakan seperti ini membuat konflik terus berputar, karena satu peluru saja bisa memperpanjang umur sebuah kelompok selama berbulan-bulan. Sementara itu, di luar negeri, tokoh-tokoh besar OPM tidak pernah berhenti bergerak. Mereka berbicara di forum internasional, mereka membawa isu Papua ke meja diplomasi dunia, dan mereka menggunakan bahasa HAM untuk menguatkan posisi mereka. Ini membuat isu Papua bukan lagi persoalan dalam negeri semata, melainkan persoalan global yang sensitif dan penuh tekanan politik. Setiap langkah diplomasi mereka di luar negeri membuat Indonesia harus mempertahankan narasinya lebih keras lagi. Kamu anggota Batelom mana? Siap Yonif 743. Kamu satgas di sini, satgas apa? Siap Aptel. Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap ke John. Ke John Sondego? Siap. Berapa butir? 10. 10 butir. Siap. Baru dijual, harganya berapa? 200.000. 200.000 per butir. Siap. Dan pada akhirnya, ada kenyataan pahit yang jarang diucapkan secara terbuka.
Papua terlalu kaya untuk dibiarkan damai. Terlalu banyak sumber daya alam yang diperebutkan. Terlalu banyak kepentingan besar, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang berputar di sekelilingnya. Selama kepentingan-kepentingan itu masih saling berbenturan, konflik Papua tidak akan pernah benar-benar selesai, dan OPM akan selalu punya ruang untuk tetap ada. Jadi, mengapa OPM masih bertahan? Karena konflik ini bukan sekadar soal baku tembak di hutan atau pengejaran di pegunungan. Ini adalah simpul rumit dari ideologi, luka sejarah, pengkhianatan, kepentingan ekonomi, diplomasi internasional, dan permainan politik yang tidak terlihat mata. Selama dukungan masyarakat tetap ada, selama sel-sel OPM masih terpecah dan tidak jelas siapa yang murni dan siapa yang dimanfaatkan, selama oknum aparat masih bermain, selama isu HAM di luar negeri terus bergulir, dan selama kekayaan Papua menjadi incaran banyak pihak, OPM tidak akan benar-benar hilang. Bukan sekadar karena dibiarkan, tetapi karena seluruh ekosistem konflik itu masih berdiri tegak, masih bernapas, dan masih hidup. Terima kasih. Belanda bagi bangsa Papua tanggal 1 Desember 1961. Maka tanggal 1 Desember 2025 hari ini kami pemerintahan sementara merayakan hari ulang tahun bagi bangsa kami dengan pemotongan kue dan mengadakan ibadah. Terima kasih untuk kehadiran semua rakyat dan juga semua bangsa Papua yang ada di wilayah Lapago, lebihnya kepada 8 presiden yang telah menjadikan untuk menyukseskan kegiatan ini. Kami badan pengurus dan juga media pemerintahan sementara menyampaikan terus eksis sampai Papua merdeka. Wah, 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 wah.